Halo, kita ketemu lagi di kuliah metode penelitian ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data collection ya atau pengumpulan data. Jadi kalau kita melihat dalam proposal atau mungkin laporan tugas akhir di gambar metodologi penelitian itu biasanya atau pasti ada bagian proses pelaksanaan tugas akhir atau penelitian tersebut yang berkaitan dengan pengumpulan data. Ya, jadi ini bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh seorang peneliti, ya baik mahasiswa maupun dosen. Baik, kita mulai. Apa yang disebut sebagai data collection atau koleksi data atau pengumpulan data? Ini adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi dari variabel yang dipilih secara sistematis. Artinya, ada variabel-variabel yang memang dipilih untuk mendukung pelaksanaan penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan secara sistematis memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil. Ingat ya bahwa yang namanya penelitian itu bukan bukan mengarang, bukan mengira-ngira, bukan berasumsi, ya, tapi harus berdasarkan kepada fakta. Fakta yang tentu saja relevan dengan penelitian tersebut. Jadi, pengumpulan data merupakan faktor penting ya di berbagai penelitian, termasuk ilmu fisik, sosial, humaniora, teknik, teknologi, serta bisnis. Ya, khususnya di bidang penelitian program studi kita ya, teknik informatika. Bukan hal yang aneh jika mahasiswa sedang melaksanakan tugas akhir itu melakukan pengumpulan data. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melihat bahwa data collection itu terbagi menjadi eh, dua bagian besar. Yang pertama adalah primary data, yang kedua adalah secondary data. Jadi ada data utama ya dan ada data pendukung ya, istilah secondary data menjadi data pendukung. Masing-masing itu memiliki keuntungan tetapi juga masing-masing memiliki kerugian. Kita akan bahas. Jadi primary data atau data primer adalah data yang baru dikumpulkan untuk pertama kalinya. Oleh siapa ya? Oleh Anda pada saat melakukan penelitian. Belum pernah ada yang melakukan pengumpulan data mengenai kasus X misalkan ya, karena kasus X itu ternyata menjadi bahan penelitian Anda. Data ini dikumpulkan dengan sejumlah cara seperti wawancara, lalu ada kelompok fokus, ada satu kelompok orang, Anda melakukan wawancara atau tanya jawab, diskusi, mungkin juga survei telepon ya, kadang-kadang juga sekarang menggunakan media sosial. Lalu data primer dapat dikumpulkan dari populasi yang besar. Populasi besar artinya adalah kepada orang banyak. Ya, melakukan pengumpulan data terhadap sekian puluh mahasiswa, terhadap sekian puluh users, terhadap sekian ratus pegawai misalkan. Dan mungkin juga melintasi cakupan geografis yang luas. Anda akan melakukan penelitian. Ternyata penelitian Anda akan melakukan misalkan wawancara dengan mahasiswa atau mengisi kuesioner. Kuesioner nanti kita akan bahas, tetapi yang menjadi peserta untuk pengumpulan data primer tersebut bukan hanya mahasiswa Unpas saja, ya, tetapi juga mahasiswa yang mungkin ada di Bandung, mungkin ada yang di luar Bandung. Nah, dengan menggunakan email atau mungkin juga menggunakan media sosial, Anda bisa lakukan itu. Baik, tadi saya sudah menyebutkan bahwa untuk primary maupun secondary data itu ada keuntungan dan kerugian. Kita lihat keuntungan untuk
data primer. Jadi data primer adalah data asli yang relevan, ya tadi sudah disebutkan, dengan subjek penelitian untuk mencapai akurasi yang tinggi dalam penelitian. Kata kuncinya adalah relevan dan akurasi yang tinggi. Sehingga fakta ini diolah untuk benar-benar mendukung penelitian Anda. Ya, jika Anda misalkan mengambil sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut, ini memang didukung oleh data primer yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta terkini yang memang bermanfaat untuk penelitian tersebut. Jadi, peneliti bisa mendapatkan pandangan yang realistis, ya, berdasarkan kenyataan, bukan mengarang, ya, tentang topik yang dipertimbangkan dari data tersebut. Data primer sangat andal, ya, andal bisa bisa apa baik kuat karena dikumpulkan oleh peneliti atau pihak yang berkepentingan dan dapat dipercaya. Ya, bukan hanya tadi berdasarkan fakta, tetapi juga ada aspek trust-nya, ada aspek kepercayaannya. Dan tentu saja juga bagaimana cara Anda mengambil data primer ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah dokumentasinya harus lengkap. Nah, ternyata juga primary data ada kerugiannya. Pertama, cakupan data primer dibatasi untuk cakupan yang lebih luas. Karena untuk lebih luas mungkin Anda tidak bisa melakukannya sendirian. Ya, misalkan pada saat tugas akhir Anda hanya bisa mewawancarai dosen yang ada di program studi teknik informatika saja. Karena kalau untuk mewawancarai dosen yang ada di fakultas teknik atau mungkin fakultas-fakultas lain di Unpas misalkan itu butuh bantuan, ya, sementara tugas akhir ini dilaksanakan sendirian. Sehingga kalau butuh bantuan artinya kerugian yang kedua mungkin keluar biaya, ya, biaya pengumpulan data akan meningkat dan menjadi mahal. Betul, sekarang bisa didukung dengan email, ya, tetapi untuk mengelolanya juga ternyata butuh banyak bantuan. Ini salah satu kerugian dari primary data. Nah, pengumpulan data primer ini membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga perencanaannya harus baik. Ya, jadi jangan sampai misalkan penulisan laporan atau pembimbingan nanti tugas akhir ternyata habis waktunya karena Anda banyak melakukan pengumpulan data primer. Salah satu cara untuk pengumpulan data primer misalkan adalah menyiapkan kuesioner atau daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menjadi objek penelitian. Nah, ini ternyata untuk menyiapkan kuesioner juga tidak mudah, ya. Kadang-kadang kuesioner menanyakan pertanyaan yang tepat tetapi kepada orang yang salah. Bertanya kepada orang yang tepat tapi pertanyaannya salah. Atau ternyata pertanyaan dua-duanya salah. Pertanyaannya salah, orangnya yang ditanyai juga ternyata tidak tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan terakhir adalah kadang-kadang juga pada saat pengumpulan data ini memakan waktu yang lama. Jadi tidak sesuai dengan rencana. Bahkan dalam mengumpulkan data, besar kemungkinan ada data yang juga salah. Misalkan kita mengumpulkan, menyebarkan kuesioner, lalu pada saat dikumpulkan, ternyata kuesionernya juga ada yang mengisinya asal-asalan. Ya, pertama mungkin karena kuesionernya terlalu panjang, kedua mungkin karena orang yang akan mengisi kuesioner juga tidak mengerti harus bagaimana, ya, dan masih banyak alasan lain. Oke, itu mengenai kerugian dari primary data. Nah, kita akan sekarang melihat ke secondary data atau data dukungan. Ini pada dasarnya tidak dikumpulkan oleh si peneliti, tetapi data yang telah dikumpulkan oleh peneliti atau mungkin praktisi atau mungkin pihak lain yang dianalisis dan diolah secara statistik.
Jadi kita mencari data mengenai subjek yang akan kita apa eh, 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 gunakan sebagai bahan untuk penelitian. Contoh misalkan Anda membutuhkan data mengenai aspek tertentu dari masyarakat Kota Bandung. Masyarakat Kota Bandung ini ada jutaan. Ya, tidak mungkin Anda melakukan pengumpulan data utama. Anda terjun sendiri untuk mengumpulkan data. Ya, karena berbagai hal yang berkaitan tadi dengan kerugian, sehingga Anda akan mencari pihak lain yang dapat menyediakan atau membantu untuk menyediakan data tersebut. Data yang telah dikumpulkan oleh orang yang tidak terkait dengan bidang penelitian saat ini, mungkin Anda penelitiannya di bidang teknik informatika, tapi ternyata ada beberapa data yang berkaitan dengan misalkan sensus, data yang berkaitan dengan masalah misalkan lalu lintas. Nah, ini kemana mencarinya? Mencari pihak-pihak yang menyediakan secondary data. Eh, yang menyiapkan data tersebut ini memiliki motif yang berbeda, ya, mungkin juga waktunya ini berbeda. Baik. Nah, keuntungan dari secondary data ini adalah data sekunder lebih ekonomis dan lebih cepat diakses. Ya, tentu saja ini kepada pihak-pihak yang memang menyediakan data tersebut, ya. Contohnya apa ya? Misalkan Badan Pusat Statistik, ya, biasanya mereka memiliki data mengenai apa yang berkaitan dengan masyarakat, pemerintahan, ya, sensus dan seterusnya. Lalu cara untuk menggunakan karya intelektual terbaik di seluruh dunia, paling murah, ya, dan paling bisa diandalkan. Tentu saja ini harus dipertimbangkan waktunya, ya. Jadi datanya dipastikan itu adalah data yang memang terbaru dikumpulkan oleh pihak ketiga. Ini akan persuasi katanya kepada peneliti, jadi akan sangat mendukung, akan sangat membantu sesuai dengan topik penelitian yang memang telah dipilih. Dan tentu saja kenapa kita mengumpulkan secondary data, ini menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga uang atau biaya. Itu keuntungan untuk secondary data. Baik, kerugiannya adalah mungkin datanya tidak seakurat data primer. Ya, jadi datanya mungkin tidak sampai dengan level di mana sangat detail untuk mendukung penelitian Anda. Jadi kalau Anda mengambil data sekunder dari satu tempat itu belum tentu sama dengan data sekunder di tempat lain. Ya, Anda akan melakukan penelitian di Bandung, tetapi mengambil datanya yang berasal dari Jakarta itu mungkin tidak tepat. Seiring berjalannya waktu, data menjadi usang dan kuno. Itu kenapa tadi saya sampaikan bahwa data itu sebaiknya harus yang terbaru. Data secondary data yang salah atau secondary data yang tidak tepat digunakan dalam penelitian, ini dapat menyesatkan hasil penelitian. Ini sangat berbahaya, ya. Jadi sebaiknya juga bukan hanya sumber secondary datanya yang baik, tetapi datanya sendiri memang sesuai untuk mendukung penelitian Anda. Yang selanjutnya adalah perhatian khusus dan izin diperlukan untuk mengubah atau memodifikasi data. Ini berkaitan dengan yang terakhir, yaitu masalah hak cipta atau copyright dan keaslian. Pastikan bahwa datanya itu bukan milik property right dari sebuah pihak. Jadi pada saat Anda menggunakannya, ternyata Anda dituduh nanti melanggar hak cipta.
karena tidak meminta izin terlebih dahulu. Hati-hati ya. Jadi jika pihak ketiga mengumpulkan sebuah data misalkan mengenai sebuah institusi, terus Anda main ambil saja tanpa minta izin, lalu Anda modifikasi sesuai kebutuhan penelitian Anda, ini bisa sangat berbahaya. Ya, jadi kalau sudah berkaitan dengan penuntutan hak cipta atau keaslian atau copyright, nanti bisa berujung ke masalah hukum. Ini sangat tidak disarankan. Pastikan apakah ini datanya milik orang lain atau memang sudah bebas digunakan oleh masyarakat. Baik, kita sudah belajar mengenai primary dan secondary data, baik keuntungan maupun kerugiannya. Nah, kurang lebih ini yang harus Anda pahami. Jadi bagaimana kita mengumpulkan data primer ya. Yang pertama, coba lihat dulu di sini yang sebelah kiri. Ini adalah metode untuk melakukan pengumpulan data. Biasanya kita melakukan observasi. Ya, observasi itu melakukan kunjungan atau survei, bisa mewawancarai orang yang memang sudah ada perjanjian sebelumnya, ya, atau dikenal sebagai partisipan, atau mungkin kita hanya berkunjung kepada sebuah institusi misalkan atau organisasi dan hanya mengamati mereka apa yang mereka kerjakan, apa yang teknologi yang mereka gunakan misalkan, atau data apa yang mereka pakai, tanpa melakukan wawancara atau hanya pengamatan saja kepada apa yang kita sebut sebagai non-partisipan. Itu yang disebut sebagai observasi. Biasanya datang langsung ke lokasi. Nah, observasi bisa dilanjutkan dengan interview, dengan wawancara. Wawancara terhadap siapa? Umumnya adalah terhadap partisipan. Ya, contohnya saja misalkan Anda akan merancang sebuah sistem pakar. Ya, itu pasti ya ada wawancara dengan para pakar. Wawancara bisa terstruktur ya, bersifat resmi. Anda sudah membawa daftar pertanyaan lalu mencatat, lalu review ulang dengan sumber interview Anda, atau juga tidak terstruktur. Ya, misalkan ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi setelah wawancara terstruktur. Itu mungkin hanya menyatakan bahwa apakah yang persepsi Anda sebagai seorang peneliti itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pakar tersebut. Ya, jadi sangat penting ya dalam interview itu untuk menjalin hubungan personal dengan pihak yang kita wawancara, supaya wawancara bisa lancar, bisa nyaman, dan peneliti bisa mendapatkan apa yang memang diharapkan untuk mendukung penelitian. Yang ketiga tadi sudah sekilas kita bahas, yaitu questionnaire. Kita membuat daftar pertanyaan, mungkin jawabannya itu hanya ya dan tidak, atau mungkin pilihan-pilihan lain, ya, tapi sangat tidak disarankan dalam bentuk essay ya, karena akan menyulitkan dari pihak yang akan kita bagikan questionnaire-nya. Ini bisa mail questionnaire, jadi tidak aneh sekarang banyak yang menggunakan email, misalkan Gmail, untuk menyebarkan questionnaire. Tentu saja kepada pihak-pihak yang memang dianggap dapat mendukung penelitian, atau bisa melakukan melalui collective questionnaire. Anda membawa daftar pertanyaan, difotokopi, lalu misalkan disebarkan di satu institusi atau mungkin di tempat pendidikan tertentu, ya. Anda melakukan pengarahan dulu sebelum mengisi, lalu kembali mengumpulkan
kuesioner tersebut. Nah, itu cara-cara yang umum dilakukan dalam mengumpulkan data primer. Sementara untuk data sekunder itu umumnya mengacu kepada dokumen-dokumen. Contohnya yang pertama adalah government publication atau publikasi dari pemerintah. Sudah wajar ya pemerintah ada aturan untuk keterbukaan informasi. Kita bisa memanfaatkan informasi yang memang sudah dikumpulkan oleh pemerintah. Ya, misalnya berkaitan dengan kasus tertentu, berkaitan dengan kita ingin mengetahui jumlah orang tua di Indonesia itu ada berapa, jumlah anak muda yang melanjutkan dari SMA ke perguruan tinggi itu ada berapa persen, ada berapa jumlahnya. Nah, hal-hal seperti ini biasanya sudah termasuk di data yang memang dipublikasikan oleh pemerintah. Mungkin juga berkaitan dengan riset-riset sebelumnya. Ini Anda bisa dapatkan dari jurnal, dari paper, ya, peneliti-peneliti terdahulu. Jangan lupa ya, jika Anda mengutip dari jurnal terdahulu, Anda harus pastikan masuk ke daftar pustaka dan kutipannya harus jelas di dalam laporan. Sensus ya, sensus ini juga dari pemerintah. Lalu ada personal record ya, atau catatan-catatan personal. Misalkan Anda datang ke sebuah perusahaan ingin mengetahui jumlah marketingnya ada berapa, jumlah pegawainya ada berapa, dan seterusnya. Ini biasanya berkaitan dengan personal record. Mungkin juga dengan client history. Anda akan meneliti mengenai customer, misalkan menggunakan CRM atau Customer Relationship Management, datang ke sebuah perusahaan atau institusi, Anda ingin mengetahui institusi ini punya klien siapa saja. Dan terakhir adalah catatan-catatan layanan. Ya, Anda ingin mengetahui misalkan berapa banyak mahasiswa yang daftar ke Unpas, berapa banyak mahasiswa aktif, berapa banyak mahasiswa yang lulus tahun sekian. Ya, Anda bisa mendatangi fakultas teknik misalkan, lalu menanyakan data yang memang dicari tersebut. Oke, nah ini penting. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus saya gunakan? Itu memang tergantung kepada penelitiannya. Umumnya pada saat melakukan tugas akhir ini mengkombinasikan antara primary source dan secondary source. Sehingga nanti salah satu keuntungannya adalah Anda sebagai orang yang sedang melaksanakan penelitian mempunyai pembanding, ya, mempunyai fakta yang bisa memperluas wawasan penelitian, sehingga nanti diharapkan tingkat dan manfaat dari penelitian Anda akan semakin baik, ya. Dan satu hal lagi mungkin yang ingin saya sampaikan, pada saat Anda melakukan penelitian, kemampuan interpersonal Anda ini harus baik, ya. Jadi pada saat misalkan melakukan wawancara atau membagikan kuesioner, ya ada tata krama, ada etika, ada sopan santun yang harus dijaga sehingga Anda akan data yang bagus, juga kemudahan dalam melaksanakan pengumpulan data. Oke, itu materi kita kali ini. Saya cukupkan dulu. Terima kasih.